Oke, kita berjumpa lagi dengan saya Kristio, dan untuk sesi kali ini kita akan belajar G43 dan G49. Nah, G43 ini berfungsi sebagai offset tool. Kita untuk ketinggian tool yang berbeda-beda, kita ingin nyamain posisinya, kita memakai di G43. G43 itu formatnya G43 H sekian. Nah, di sini bisa nilainya, kita cek di sini, maaf. Saya juga nggak hafal jumlahnya ya, sampai banyak nih, hanya sampai lebih dari 100 sebetulnya. Nah, ada banyak lah. Nah, itu berarti fungsi apa? Berarti jumlah toolnya sampai banyak. Nah, kita di sini akan mencoba men-setting gimana caranya memakai fungsi dari G43 H1, dan untuk cancel dari G43 kita memakai fungsi G49. Nah, posisinya di G43 ini referensinya ada pada titik 0 mesin. Jadi untuk mulai men-setting, pertama kali yang kita lakukan adalah mengembalikan mesin ke titik 0. Mesin zero. Tapi kalau kita mendapati mesin yang memang memakai format absolut, kalau di sini formatnya masih incremental, kalau mesinnya absolut yang pakai baterai, ya kita nggak usah zero juga nggak ada masalah. Nah, dan mesin pada posisi zero, kita akan arahkan benda kerja mendekati end mill. Nah, kalau sudah dekat kita pakai end mill MPG. Oke, kita akan setting di Z-nya. Anggap saja ini posisinya, maaf kita putar dulu spindle-nya ke S200 MDI M03 S200 data input saya putar. Oke, manual kita putar. Sekarang kita setting, sentuhkan Z sampai ke benda kerja ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai Z zero setter atau apa, kita bisa memakai alat-alat tersebut. Karena kita adanya yang ini, kita pakai yang ini saja, kita trialnya. Nah, anggap aja kita posisi sudah menyentuh di sini ya. Nah, untuk setting G43-nya kita ada posisi setting, maaf, di posisi offset. Nah, di sini kita ada jumlah H yang banyak sekali. Kita di posisi H1 saja. Kita arahkan ke offset. Nah, kita di sini akan di sini posisinya kita setting di Z0. Gitu. Berarti kita tekan Z0 data input. Nah, di sini nilainya udah masuk ya. Nah, di sini di sisi offset ini ada ketinggian sama diameter. Diameter ini berarti diameter tool. Tapi biasanya di aplikasi orang-orang yang operator CNC milling dia tidak mengisi D-nya, karena D-nya ini bisa diisi di CAD-CAM. Jadi biasanya kita hanya mengedit di H saja. Nah, terus di sini ada wear juga. Wear ini artinya kalau seandainya ada keausan berapa milimeter, nanti bisa kita masukkan nilainya di sini. Nah, kita bisa nanti belajarnya, nanti kita pada intinya kita hanya sama D. Kalau wear ini cuma tingkat keausannya aja berapa, nanti tinggal dimasukin nilainya aja. Terus setelah kita setting, kita akan naikkan kembali ke zero saja, mesin zero. Oke, kita masuk ke MDI, kita akan panggil H1 yang sudah kita setting tadi. Kita hapus, kita panggil G43 H1 data input. Nah, di sini koordinat Z di absolut 286. Nah, kita akan tekan H1 cycle start. Dia posisinya sekarang di absolut Z 286. Nah, kita akan turunkan ke bawah sampai Z-nya ini 0. Handle.
7, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah nol ya. Posisinya dia di posisi yang tadi, yang kita setting tadi. Jadi titik ini sudah dibaca di koordinat absolut sebagai Z0 gitu. Jadi data H1 sudah masuk. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan data-data yang lain, H1, H2, H3? Ingat, ketika kita memasukkan kode H2, H3, dan H4, jangan lupa kita cancel H1-nya dulu. Kalau tidak, nanti koordinatnya akan bertumpuk. Jadi offset, nanti kita offset lagi. Nah, jadi kalau kita mau men-setting di H yang lain, kita harus memanggil G49 untuk cancel dari H1-nya tadi. Data input, cycle start. Nah, ini absolutnya udah kembali ke sama dengan posisi zero-nya. Sebentar, kita posisi all. Nah, ini absolute min 286, mesinnya juga min 286. Jadi pastikan kalau men-setting di H1, H2, H3, jangan sampai salah satu dari H-nya itu aktif. Jadi kita harus cancel dulu, baru kita masukkan tool yang lain untuk men-setting H1 sampai H sekian. Nah, jika ada yang tidak jelas, kesulitan, bisa kontak nanti di keterangan video akan saya sertakan nomor saya. Jika ada kendala bisa berkonsultasi, dan seandainya ada masalah-masalah lain silahkan aja info ke kami, kira-kira video apa yang ingin dibuatkan, nanti akan kami buatkan jika waktunya sudah longgar ya. Kita posisinya sambil kerja juga, jadi nanti waktu longgar akan kita buat. Demikian video dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.